Halo semua, Shalom. Jumpa lagi dengan Kak di pertemuan kali ini. Untuk mengawali pertemuan kali ini, Kak ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, benar. Minggu yang lalu, kita telah belajar tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dan di kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan topik penting untuk dipelajari. Kamu dapat mengamati di sekeliling lingkungan kalian, terdapat masyarakat yang beragam dari berbagai segi kehidupan. Ada berbagai suku, kebangsaan, budaya, agama, kelas sosial, maupun gaya hidup. Semua kenyataan itu bukan baru disadari pada masa kini, namun sejak zaman perjuangan kemerdekaan, para pendiri republik ini telah menyadari kenyataan tersebut. Apakah kamu pernah mendengar atau membaca mengenai multikultur dan multikulturalisme? Dua pengertian ini tidak sama, namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Multikultur adalah keberagaman budaya dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada di dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat, dan kebiasaan bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme ialah pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberadaan budaya. Bisa disimpulkan bahwa multikulturalisme adalah tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Manusia memiliki cara pandang yang baru terhadap keberagaman, yaitu semua manusia dalam kepelbagian atau keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Berikutnya, masyarakat multikultur di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, atau artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam kesatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari berbagai unsur. Kepelbagaian itu terlihat dari keadaan geografisnya, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politik, sosial religius, sosial budaya, dan lain sebagainya. Keberagaman budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Berbagai konflik dan pertentangan yang sering diikuti dengan kekerasan yang dipicu oleh berbagai perbedaan suku, budaya, adat istiadat, agama masih terjadi di Indonesia. Contohnya di sekitar kamu, di lingkungan pergaulan kamu masih terdapat orang-orang yang memiliki prasangka buruk terhadap orang dari latar belakang suku atau agama tertentu. Bahkan masih ada orang tua yang tidak mau mengawinkan anaknya dengan orang yang berasal dari daerah tertentu dan budaya tertentu karena mempunyai prasangka yang kurang baik. Menyikapi berbagai kenyataan tersebut, para pemimpin bangsa dari berbagai kalangan, baik pemerintah, tokoh adat, maupun tokoh agama, berupaya untuk membangun pluralisme dan multikulturalisme. Upaya tersebut terwujud dalam berbagai kegiatan nyata yang dilakukan di tengah masyarakat. Ya, setelah kita sudah mengetahui pandangan masyarakat Indonesia mengenai multikulturalisme, sekarang kita akan membahas tentang landasan Alkitab atau pandangan Alkitab mengenai multikultural atau multikulturalisme. Mari sama-sama kita buka dalam Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11.
Ya, dalam kitab Galatia 3 ayat 28 tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku bangsa serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Dan dalam Kolose 3 ayat 11 lebih menegaskan lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial, atau pandangan hidup, bahkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dari Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Sebagai remaja Kristen, dalam membangun multikulturalisme harus berpedoman pada ajaran iman Kristen. Pergaulan dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, serta kebiasaan, memiliki cara pandang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan agama yang berbeda, diharapkan semakin memperkuat iman kamu kepada Allah. Mengapa? Karena dari keberagaman itu, kamu dapat merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dalam keberagaman tersebut. Dengan begitu, kamu dapat menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Yesus sendiri mengemukakan sebuah cerita mengenai orang Samaria yang murah hati untuk menjelaskan pada para pendengarnya mengenai siapakah sesama manusia dan bagaimana kita harus mengasihi. Cerita mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Yesus mengenai kasih pada sesama, bahwa semua orang tanpa terkecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang. Solidaritas dan kasih itu tidak meniadakan perbedaan, namun menerima perbedaan itu sebagai anugerah, dan dalam perbedaan itulah manusia diberi kesempatan untuk mewujudkan kasih dan solidaritasnya bagi sesama. Kita sudah mengetahui bagaimana multikulturalisme, pandangan masyarakat Indonesia mengenai multikulturalisme, serta mengetahui pandangan Alkitab. Sekarang, mari kita menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikulturalisme. Dengan dalam gereja yang multikultur, setiap orang dapat belajar membangun persekutuan di atas berbagai perbedaan, dan jemaat dapat belajar dari saudara seiman yang berasal dari daerah, suku, dan budaya yang berbeda. Nilai budaya dan suku yang positif dapat memperkaya liturgi dalam ibadah. Pola-pola hubungan antar jemaat yang positif juga dapat diperkaya dari nilai-nilai budaya yang beragam. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan yang memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur. Yang pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Ketiga, kesederajatan penduduk dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Dan terakhir, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Kelima poin tersebut merupakan nilai-nilai yang dapat dibangun dalam membina kehidupan bersama sebagai bangsa yang multikultur. Peran pendidik dan pola asuh dalam keluarga amat penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada masa kini. Dan sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat yang multikultural, yang rukun dan bersatu, yaitu primordialisme. Artinya, perasaan kesukaan yang berlebihan,
menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, atau baik. Sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia. Apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, maka kecil kemungkinan mereka untuk bisa menerima keberadaan suku bangsa yang lain. Selanjutnya, sikap yang harus dihindari. Yang kedua ialah etnosentrisme. Artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan budayanya yang lain. Indonesia dapat maju dengan bekal kebersamaan. Sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Apabila sikap dan pandangan ini dibiarkan, maka akan memunculkan provinsialisme, yaitu paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan atau paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Poin yang ketiga, sikap yang harus dihindari ialah diskriminatif. Karena sikap yang membeda-bedakan kelakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain sebagainya, sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara. Berikutnya yang keempat atau yang terakhir adalah sikap yang harus dihindari seperti stereotip. Adalah konsep mengenai sifat sesuatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak dapat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian atau sebuah perbedaan yang memicu konflik dalam masyarakat di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pelajaran kita kali ini adalah Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian suku, bangsa, ras, budaya, agama, adat, serta kebiasaan. Namun perbedaan itu tentu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Namun demikian, harkat dan martabat semua manusia sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, setiap orang terpanggil untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada secara kritis dan rasional. Dalam bersikap terhadap keragaman tersebut, acuan kamu adalah Alkitab, di mana kalian diajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Kamu dapat membangun pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan, namun disertai sikap kritis dan rasional, artinya menyaring hal-hal yang positif dan negatif berdasarkan ajaran Alkitab. Ya, demikianlah pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Untuk absen, silakan menuliskan nama kalian di kolom komentar. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.